Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah karomah dan kesaktian Gus Maksum. Gus Maksum atau Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari Lirboyo Kediri sudah tidak diragukan lagi, bahkan disebut sebagai salah satu kiai paling sakti di Pulau Jawa. Ternyata bukan hanya Gus Maksum, perempuan yang mengandung Gus Maksum pun diketahui memiliki karomah yang luar biasa. Adalah Bu Nyai Aisyah, ibunda Gus Maksum, yang dikenal memiliki karomah atau kesaktian yang tidak dimiliki perempuan lainnya. Dikisahkan oleh salah satu anak dari salah satu santri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Saat waktu luang, Kang santri ini membantu bersih-bersih di dalam rumah maksah, panggilan almarhumah Nyai Aisyah. Kang santri ini bersih-bersih, menyapu dan cuci piring, serta kegiatan rumahan lainnya. Dalam kisah tersebut, saat itu ada beberapa orang yang mengirimkan beras 1 sak besar dan diletakkan di depan dalam. Karena kebetulan yang berada di dalam hanya Kang santri, maksah menyuruhku mengangkatkan beras yang beratnya sekitar 1 kintal tersebut. Kang santri dalam kebingungannya bergumam, lah tanpa ada yang mengangkatkan ke atas punggung, jelas dirinya tidak kuat mengangkat dan mengikuti perintah maksah. Melihat Kang santri tak kuat mengangkat, maksah tertawa kecil. Kang santri pun mendapat perintah. Iyalah to Kang, cah lanang kok ra kuat ngangkat beras sak, ujar maksah kala itu. Lalu maksah mendekati santri dan mengangkat beras dalam karung berbobot 1 kintal itu sendirian, dan hanya dijinjing 1 tangan seperti bawa sayuran. Kisah berikutnya, ibunda Gus Maksum kebal setrum listrik PLN. Kisah ini konon diceritakan oleh Agus Adibu Soleh Anwar bin Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo. Suatu ketika maksah memanggil pengurus pondok saksi pelistrikan karena saat itu ada persoalan listrik dalam. Karena tak bawa alat listrik, pengurus tersebut meminta izin untuk mengambil alatnya di kantor pengurus. Ternyata maksah tidak mengizinkan pengurus untuk mengambil alat-alat kelistrikan. Apa yang terjadi? Maksah menyuruh pengurus untuk menggunakan tangan kosong saja. Ternyata sang pengurus pun bisa memperbaikinya. Akan saat itu pengurus kebal dari sengatan listrik saat perbaikan. Karena mengetahui dirinya kebal sengatan listrik, di luar perintah maksah, pengurus ini mencoba memegang kabel yang dialiri listrik. Apa yang terjadi selanjutnya? Tersengatlah listrik si pengurus ini, bahkan nyaris pingsan. Pengurus ini akhirnya sadar jika kala itu dirinya tak tersengat listrik karena karomah Ibu Nyai Aisyah, ibunda Gus Maksum. Gus Maksum terkenal akan kesaktiannya. Bahkan kesaktian Gus Maksum sudah muncul sejak kecil. Gus Maksum adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Beliau lahir di Kanigoro Kras Kediri pada tanggal 8 Agustus 1944. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo
Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Para santri Lirboyo awal 90-an mungkin banyak yang menyaksikan saking takdimnya pendiri Pagar Nusa dan Kasmi almarhum Al-Mahfurlah Gus Maksum Jauhari pada ibundanya Bunyai Aisyah. Waktu berjalan dengannya, walau melewati banyak santri, beliau Gus Maksum selalu berjalan pelan di belakang ibunya dengan menunduk hormat sekali. Padahal semua santri kala itu ada Al-Mukarram Mbah Yai Maksum atau Gus Maksum langsung semburat menjauh karena hormat. Namun penghormatan luar biasa ribuan santri tidak menyurutkan hormat beliau pada ibundanya. Diceritakan bahwa suatu hari Gus Maksum datang ke rumah Kiai Mukrim sehabis mengisi pengajian. Kiai Mukrim merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Bukhari Ponorogo. Sesampainya di rumah Kiai Mukrim yang kala itu masih menjadi santri Lirboyo, Gus Maksum lantas bertanya. Saat itu kondisi pakaian Gus Maksum sobek di bagian belakangnya. "Kang, coba tolong lihat bagian punggung saya," ucap Gus Maksum. "Sobek Kang bajunya," timpal Kiai Mukrim. "Jangan lihat bajunya, tapi lihat punggung saya, luka apa tidak," ucap Gus Maksum. "Tidak Gus, itu kenapa memang Gus?" kembali Kiai Mukrim bertanya. Setelah itu Gus Maksum menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa sebelum mampir ke rumah Kiai Mukrim dia sempat mengisi pengajian terlebih dahulu. Namun saat pengajian itu ternyata ada orang yang membacok punggung Gus Maksum dengan golok. Seperti umumnya pengguna bela diri, dengan gerakan refleks orang tersebut ditendang oleh Gus Maksum dan jatuh ke dalam parit. Gus Maksum menceritakan bahwa dia tidak mengetahui orang tersebut masih hidup atau tidak. Kalaupun masih hidup, maka Gus Maksum mempersilahkan datang menemuinya. Beliau tidak menyuruh anggota-anggotanya untuk mencari orang tersebut, walaupun sudah memiliki anggota ribuan orang. Dengan tidak mempunyai senjata tajam, yang mengenai tubuhnya saja sudah merupakan nikmat yang harus disyukuri dan tidak melibatkan para anggota sebab urusan pribadi. Begitulah Gus Maksum yang memiliki kesaktian luar biasa, namun tetap mengedepankan rendah hati dan bersyukur atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang lain diceritakan Gus Maksum pernah mengobati pemuda pemabuk dengan surat. Dikisahkan Gus Maksum Lirboyo pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya. Tamu tersebut mengeluhkan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, dia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Akan tetapi yang diharapkan tamu itu tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, namun dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Setelah surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya, kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu berkat karomah surat Gus Maksum Lirboyo. Kelebihan atau karomah lainnya dari Gus Maksum
adalah saat NU masih menjadi partai yang sering bentrok dengan massa LDII, dulu bernama Darul Hadis. Suatu ketika massa LDII atau yang dulu underbone-nya Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo. Saat mereka melakukan konvoi, kebetulan saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika konvoi itu sampai depan rumah Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik itu, secara rileks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi dengan serta-merta. Seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan menggendong kendaraannya masing-masing. Gus Maksum, dibalik penampilannya yang demikian, beliau merupakan sosok wali Allah yang mempunyai banyak karomah atau kesaktian. Kesaktian Gus Maksum sebetulnya sudah terlihat dari sejak kecil. Hal itu dibuktikan dengan keanehannya yang di luar nalar manusia. Gus Maksum pernah berputar cepat di atas piring layaknya gasing. Anehnya, piring itu tidak pecah, tapi Gus Maksum bisa berputar cepat di atasnya. Bukan hanya tupai yang bisa melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Gus Maksum pendiri Pager Nusa pun juga bisa melakukan hal itu. Itu terbukti saat Gus Maksum melompat dari suatu tiang ke tiang lain di Masjid Kanigoro, masjid daerah kelahirannya sendiri. Kesaktian Gus Maksum lainnya adalah melempar kuda seperti melempar sandal. Diketahui berat kuda yang dilempar oleh Gus Maksum memiliki berat 20 kg. Namun Gus Maksum dengan entengnya melempar kuda dengan berat 20 kg itu layaknya melempar sandal. Gus Maksum sejak kecil sudah terbiasa dilatih dengan ilmu silat, baik olah kanuragan ataupun olah batin. Suatu ketika Gus Maksum berniat ingin membantu salah satu keluarganya memasang lembu bajakannya. Saat itu Gus Maksum sudah remaja. Saat hendak memasang, tiba-tiba lembu itu mengamuk dan menerjang dada Gus Maksum. Sontak Gus Maksum menangkis terjangan lembu itu dengan cepat. Tidak hanya menangkis, tapi Gus Maksum secara refleks juga menikam. Alhasil, lembu yang ditikam oleh Gus Maksum itu terpental beberapa meter. Keluarganya yang melihat kejadian itu terheran-heran. Saat ditanya alasan lembu itu bisa terpental sejauh beberapa meter, Gus Maksum hanya menjawab semuanya hanya kebetulan dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pendiri pencak silat Pager Nusa, Gus Maksum banyak memiliki kesaktian dalam pencak silat. Kesaktian bela dirinya beliau tunjukkan saat bentrok dengan orang-orang PKI. Padahal kala itu usianya masih muda, tapi Gus Maksum bisa mengalahkan orang-orang PKI itu di alun-alun. Dalam pertarungan melawan orang-orang PKI, bukan hanya olah kanuragan yang dilakukan oleh Gus Maksum, tapi juga olah batin. Hal itu dilakukan agar bisa mengalahkan musuhnya. Kesaktian bela dirinya yang lain bisa dilihat pada pertandingan silat di Kediri, Jawa Timur. Dalam pertandingan itu, Gus Maksum melawan pendekar silat dan jago duel dari berbagai macam aliran silat. Gus Maksum yang memang sudah terlatih dalam pencak silat, akhirnya bisa mengalahkan puluhan pesilat itu. Bahkan lawan terakhirnya sangat mudah dikalahkan olehnya.
Jika membincang Gus Maksum, maka yang terpintas adalah sosok yang memiliki rambut gondrong. Penampilan rambut gondrongnya itu seakan menambah kesan kesaktian dan karomah yang dimiliki Gus Maksum Lirboyo. Meski demikian, penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya itu bukan sekedar gaya atau hobi semata, tetapi rambut itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari gurunya, yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengamalan itu, Gus Maksum sering mengalami keanehan-keanehan terkait dengan rambutnya. Di antaranya, rambut Gus Maksum bisa berdiri, mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah pada dekade 1970-an, Gus Maksum pernah terjaring razia rambut panjang. Meski demikian, saat itu terjadilah keanehan. Tiap kali aparat mengunting rambutnya, rambut Gus Maksum itu ternyata tidak terpotong. Bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut Gus Maksum selalu mengeluarkan percikan api. Menanggapi kejadian tersebut dalam berbagai kesempatan, Gus Maksum hanya berkata semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah karomah dan kesaktian Gus Maksum Lirboyo Kediri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.